Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Biarlah kita bersuka cita di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, wow, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Selamat datang di hari Minggu yang penuh mujizat, penuh berkat Tuhan, bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dalam ibadah yang very special ini, karena kita menginjak hari Minggu pertama di tahun yang baru. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita bersorak-sorai, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 2020 kemarin memang tahun yang keras saudara, tapi Tuhan Yesus yang pegang tangan kita, Tuhan Yesus yang kuatkan kita. Kalau kita bisa tegak sampai hari ini, kita berkata Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti biasa saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari Minggu pertama ini kita bukan hanya beribadah biasa, tapi kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan suci. Dan inilah perjamuan suci yang pertama yang akan kita ikuti bersama di tahun yang baru ini. Kalau saudara belum siapkan roti dan anggur, pastikan saudara siapkan roti dan anggur hari ini, sehingga sungguh hari ini kita menikmati hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena saya percaya betul, kalau kita mulai bersama dengan Tuhan, maka hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan sepanjang 2021 yang kita imani sebagai the year of gain, sebagai tahun keberuntungan, akan kita nikmati dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saya bilang 2021, setiap saudara bilang tahun keberuntungan. Siap? Kan saya selalu bilang bahwa ibadah kita adalah ibadah yang interaktif. Meskipun saya ada di gereja, tapi saya hadir di rumah saudara masing-masing. Saya nggak mau ini hanya jadi tontonan, tetapi sungguh inilah ibadah yang menguatkan iman kita. Kalau saya bilang 2021, setiap saudara bilang tahun keberuntungan. 2021 tahun keberuntungan. 2021 tahun keberuntungan. 2021 tahun keberuntungan. 2021 berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Apa saja kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, kata Alkitab, itu yang akan terjadi. Kalau setiap kali kita katakan dengan iman, 2021 ini tahun keberuntungan buat saya, tahun peningkatan buat saya, tahun promosi buat saya, tahun dimana Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat, itu juga akan berlaku dalam hidup saudara. Haleluya. Bagaimana supaya ibadah hari ini kembali memberkati saudara dan sungguh-sungguh membawa masuk hidup kita pada hadirat Tuhan? Ikuti petunjuk ibadah berikut ini. Haleluya. Haleluya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, beberapa hal penting saya garis bawahi. Yang pertama adalah ibadah ini adalah ibadah interaktif, ya kan? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di rumah saudara masing-masing, pokoknya nikmati, jangan jaim-jaim saudara. Mau berdiri, mau berlutut, mau duduk, mau angkat tangan, mau berdoa, silahkan. Biarkan hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Karena itu jangan sambil mengerjakan yang lain. Yang makan, berhenti makan dulu. Yang lagi tidur, bangun dulu. Kita hargai hadirat Tuhan, karena ini sekali lagi bukan tontonan, tapi ini ibadah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan saya terlalu percaya cara kita, sikap kita menghormati ibadah itu akan mempengaruhi hasil yang luar biasa dari ibadah itu sendiri. Lalu yang kedua, pastikan saudara ikuti ibadah ini sampai selesai, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan lalu pindah lagi nonton yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kita hargai
menikmati ibadah ini, kita sampai selesai. Lalu selanjutnya pastikan kita fokus pada ibadah ini, saudara-saudara. Karena saya percaya betul di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kelegaan, kelepasan serta kemenangan. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru, kita akan diajar Tuhan, akan diarahkan Tuhan, dan kita akan dibawa pada Tuhan, dibawa oleh Tuhan pada kehendaknya, anugerahnya lewat firman dan ibadah yang luar biasa hari ini. Haleluya. Bersama dengan saya ada Ella, Krisman, dan tim musik yang luar biasa. Dan kita masuk tahun yang baru, Krisman. Kita masih hidup, masih Kristen, masih anak Tuhan Yesus, dan masih dikasihi dan masih melayani Dia. Amin. Tim musik, amin. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita tahu bahwa Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ada balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Kau baik Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Dengan ucapan syukur sama-sama kita katakan, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, kami mau bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Karena kami ada pada kesimpulan yang teguh bahwa Yesus itu baik. Betul, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di tahun 2020 ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, dan selalu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami menginjak di hari Minggu pertama ini, dan hanya ini yang bisa keluar dari mulut kami dan hati kami. Yesus baik. Kalau kami bisa lewati semuanya, kami hanya dapat katakan Yesus baik. Yesus yang baik yang menolong kami, Yesus yang baik yang menyembuhkan penyakit kami, Yesus yang baik yang membela kami, Yesus yang baik yang mengampuni dosa kami, dan Yesus yang baik yang menegakkan kami sampai hari ini. Ada masa-masanya bahkan kami jauh dari Tuhan, kami berbuat salah, kami mengecewakan Tuhan, tapi tidak pernah sekali
sekalipun Yesus mengecewakan kami. Dan di hari pertama di tahun yang baru, ketika kami masuk dalam ibadah minggu yang penuh mujizat yang akan disertai dengan perjamuan kudus, kami mau katakan, Tuhan, kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan. Karena buat kami ibadah itu indah. Kami berjumpa dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang harinya akan tiba bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Allah di sorga. Kami mau seluruh ibadah ini hanya meninggikan satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang beriman katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Semua siap memuji Tuhan. Di rumah masing-masing, ayo bangkit berdiri, bersorak-sorai, jangan ada yang jaim. Ayo, hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita, kita mau menikmati hari Minggu pertama di tahun yang baru dengan hadirat Tuhan. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ella Krisma dan tim musik akan memimpin kita bersama. Ayo bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kasih setia Tuhan selalu berkenamannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudaraku dimanapun kau berada, kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan
menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja kami, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. mari bersuka saudara katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka Bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Beri tepuk tangan saudara-saudara buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Dia Raja yang Maha Besar, Dia menyelamatkan kita, Dia menenteramkan jiwa kita. Bahkan gelombang badai yang mengamuk sekalipun, Yesus berkata, diam, tenanglah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Raja yang Maha Besar itu berkuasa atas segalanya. Makanya selalu saya katakan, apa saja yang Yesus kehendaki pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak kehendaki tidak akan jadi. Karena memulai tahun ini begitu banyak isu, begitu banyak kontroversi. Karena memang dunia ini sedang memainkan peran yang saling mau coba mengacaukan satu sama lainnya. Karena kalau terjadi kekacauan, ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mendapatkan keuntungan. Tetapi Alkitab sudah jamin buat kita, di mana-mana akan ada kekacauan, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan dia, beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini, 2021 akan menjadi tahun air mata darah buat kita kalau kita jauh dari Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini, saya hanya mau bilang sama saudara, keadaan tidak akan menjadi semakin baik. Karena apa? Karena Alkitab saya sudah bilang bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, masa yang sukar, masa yang sukar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tenang bersama Yesus. Karena Alkitab jamin, satu utas rambutmu pun
tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Alkitab sudah nyatakan akan ada 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Kalau kita lihat hari-hari ini betul apa yang terjadi. Usaha, pekerjaan, ketenangan jiwa, rumah tangga berantakan, kacau, ada goncangan, ada tekanan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kita dapat katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan buat kita. Amin. Pastikan 2021 ini jangan menjauh dari Tuhan. Pastikan 2021 Roh Kudus terus membimbing kita. Pastikan 2021 firman Tuhan selalu kita pegang dalam hidup kita. Dan pastikan selama 2021 kita minta tuntunan, hikmat, pewahyuan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Maka apa saja yang kita perbuat akan dibuat Tuhan berhasil dan perjalanan kita akan beruntung. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan kita lanjutkan dengan perjamuan suci. Buka hati kita, biarkan Roh Kudus menjamah kita. Tutup mata kita, sembah Dia. Akui Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau yang selalu pegang tangan kami. Amin. Musim boleh berganti, tapi kami tahu Kau selalu berada dekat kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan yang menjaga kami, Kau sumber pertolongan kami. Oh, mari kembali katakan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kau sumber kekuatan. Ku yakin Tuhan memberkati, Kau melindungi kami. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tanpa seizin-Mu. Kau Tuhan penolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sungguh kami percaya kekuatan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami berserah padamu Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sumber pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga kami nyatakan lewat pujian kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu mengenyangkan kami, dan Engkau selalu menghibur kami. Sehingga kami dapat katakan kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Dengan bangga di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami. Hari-hari kami, minggu-minggu kami, bulan-bulan kami sepanjang 2021 ini menjadi sia-sia, menjadi berat, menjadi begitu menyakitkan tanpa firman, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus berjalan membimbing kami. Karena itu Bapa, kami butuh firman, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami butuh kasih karunia Kristus dalam hidup kami. Berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang disertai perjamuan kudus yang kami nikmati dari rumah kami masing-masing. Tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari pengajaran yang penting. Dan hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya
Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Wow, silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 2021. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di masa-masa yang berat ini, masa-masa pandemi baru berakhir, lalu kemudian masa vaksin sekarang baru mulai, kontroversinya begitu banyak, sehingga yang diciptakan selalu ketakutan, kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saudaraku, Alkitab berkata, jika kita bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Dan perjalanan kita akan beruntung. Yang sudah katakan amin. Yeah. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja menyelesaikan pembahasan kita tentang 33 hal yang dahsyat tentang salib. Iya kan? Nah, hari ini karena masih dalam suasana tahun baru, saya mau berbagi buat saudara tentang pesan tahun baru masih saudara-saudara. Dan mulai minggu depan saya akan mengupas topik yang baru. Dan itu 12 minggu berturut-turut, jangan khawatir bukan 33 lagi. Nanti ada 33 setelah itu ya kan. 33 bukti kesetiaan Allah, itu setelah 12 minggu kita bahas tentang mengapa orang benar dan orang pilihan bisa gagal. Bukankah kalau Tuhan memilih, bukankah kalau Tuhan yang sudah memanggilnya, Tuhan juga menguatkan, kenapa dia bisa gagal? Nah itu akan kita bahas saudara-saudara. Tetapi hari ini kita masih bahas tentang tahun keberuntungan kita. Nah saya kasih judul begini, beruntung bukan sekedar ada banyak orang yang pikir, kok Gilbert ini aneh bener. Masa pelayanan Glow Fellowship Center, masa pelayanan kamu hebat ini sepanjang tahun ini bicara tentang keberuntungan. Bukankah keberuntungan itu sesuatu yang tidak pasti? Keberuntungan itu sesuatu yang untung-untungan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita dibingungkan dengan istilah ini. Kita pikir beruntung itu artinya untung-untungan. No, kita punya Tuhan yang berjanji untuk memberikan kehidupan yang beruntung. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Ayo sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Amin. Nah nanti saya jelaskan apa artinya keberuntungan. Karena itu tema kita hari ini, keberuntungan bukanlah hidup untung-untungan ya kan. Kalau untung-untungan lebih kepada gamble gitu ya kan. Ya kita lihatlah pendeta nanti untung-untungan. No, hidup Kristen bukan hidup yang untung-untungan. Hidup Kristen hidup yang pasti. Dan yang pertama pasti berhasil, yang kedua pasti diberkati, dan yang ketiga pasti menerima mujizat, dan yang keempat pasti menerima keberuntungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeeha. Nah ini yang kita mau buka. Buka Alkitab kita sama-sama. Joshua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Moses is a great man of God. Musa adalah hamba Tuhan yang besar. Musa adalah hamba Tuhan yang hebat. Bayangkan dia angkat stick rod, diangkat tongkatnya, laut terbelah. Tetapi dia mati.
Kalimat saya sederhana, kalau Musa aja mati apalagi lu. Makanya hidup jangan sok tahu, hidup jangan sok jago, hidup jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Musa yang hebat mati, Herodes yang kuat mati, Firaun yang kelihatannya punya kuasa yang hebat juga mati, kita juga pasti mati. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Paulus bilang apa? Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya, aku ingin bersama dengan Kristus. Tetapi aku juga mau memberi buah dalam pekerjaan, mau berbuat sesuatu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berarti selama aku hidup, tantangan apapun, aku tetap akan melayani. Dan kalau tugasku sudah selesai, aku akan bersama dengan dia dalam kemuliaan yang sejuk, katakan amin. Saudara-saudara yang 2020, ada orang yang dia cintai meninggal. Saudara nggak usah kecewa, nggak usah tertekan. Kematian bukan tanda mujizat tidak terjadi. Kematian hanya tanda bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa. Apa saja yang dia inginkan pasti jadi. Apa saja yang dia inginkan tidak bakal terjadi. Para politisi, orang-orang ahli, para provokator, boleh mau coba ciptakan apapun, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan jadi. Makanya pastikan hidup kita dekat dengan Tuhan. Musa, hamba Tuhan yang besar itu, mati. Ayat ini bilang, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Berarti hamba Tuhan bisa mati, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Gereja, gedungnya bisa dibakar, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Pelayanan bisa coba dihambat oleh tekanan-tekanan yang ada. Tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Yang setuju katakan amin. Either you are in or out. Karena pekerjaan Tuhan berjalan terus, kita mau ikut terlibat atau kita mau meninggalkan. Saudara-saudara yang mungkin akibat pandemi ini jadi kecewa sama pendeta, jadi kecewa sama gereja, saya mau bilang gak ada gunanya. Engkau boleh kecewa sama pendeta, engkau boleh kecewa sama gereja, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Karena itu pastikan you are in or out. Saya hanya bilang bodoh kalau hanya karena kecewa, hanya karena kepahitan kita meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya. Yang saya hanya mau ingatkan buat saudara, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Pertanyaannya, kita mau terlibat nggak di sana? Jangan jadi orang yang sensian, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Semua hamba-hamba Tuhan menghadapi tantangan yang keras dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap tulus, dia tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan yeah. Amin, 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 amin. Lihat ya. Jadi Musa hamba Tuhan itu mati. Dalam pekerjaan Tuhan gak ada orang yang bisa menyombongkan diri dan berkata, kalau bukan karena gue gak bisa ini semuanya. Justru kalau kita bisa, kita bersyukur karena Tuhan boleh pakai dan libatkan kita. Coba lihat ayat ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Dia hanya abdi Musa. Dia bukan seorang doktor teologi. Dia bukan seorang yang hebat-hebat banget. Dia hanya orang yang setia, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran sama suara Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa hamba Tuhan yang hebat, besar, dahsyat dan luar biasa boleh mati, tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Kalau Musa nggak ada, Tuhan bisa pakai Joshua. Pertanyaannya, saya mau atau tidak dipakai Tuhan? Kita lihat selanjutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang mau, Tuhan cari orang yang setia, Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh, Tuhan cari orang yang serius dengan Tuhan.
Jangan bilang sama saya banyak kekurangan pendeta, saya banyak kelemahan pendeta. Tahun 2021 ini adalah tahun di mana rahmat Tuhan akan tercurah buat setiap kita. Tuhan gak pernah tanya kamu bisa atau tidak, karena bisa itu urusan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang membuat kita bisa. Yang Tuhan cuma minta dari kita, kita mau gak? Kita serius gak? Kita setia nggak? Itu dia kuncinya. Ya kan? Makanya Alkitab bilang setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan. Kamu tugasnya hanya taat. Kamu hanya tugasnya serius. Kamu hanya tugasnya lakukan apa yang aku perintahkan. Tapi tanah itu akan kuberikan. Amin. Jadi bukan mereka yang rebut, Tuhan yang berikan. Tugas mereka hanya taat. Tugas mereka hanya setia. Tugas mereka hanya dengar-dengaran. Tugas mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas mereka hanya serius dengan Tuhan. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan. Tuhan yang berikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa hamba Tuhan itu boleh mati, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap ya dan amin. Woo. I'm proud of my God. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tinggal persoalannya kamu kuat nggak? Kamu percaya nggak? Kamu berani nggak? Kau membatasi kuasa Allah nggak? Kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak beruntung, kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak berhasil, kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak sesuai dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena kita batasi kuasa Allah. Orang rasanya nggak mungkin. Wah itu kayaknya nggak bisa pendeta. Wah itu terlalu sukar pendeta. Wah itu terlalu berat pendeta. Never, 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 ever limit your God. He is the unlimited power. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tidak terbatas. Makanya Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita lihat selanjutnya. Klik. Klik. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Artinya kalau kamu tinggal dalam aku, kamu mendekat kepada aku, kamu bergantung sepenuhnya kepada aku, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yang lebih kaya dari saudara banyak, yang lebih hebat dari saudara banyak, yang lebih kuat dari saudara banyak. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Amin. I don't care. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi saya diserang oleh jenderal pendeta, saya diserang oleh orang yang berpangkat tinggi pendeta, saya diserang oleh orang kaya, saya diserang oleh orang yang waduh pergaulannya keras pendeta. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan janji sama Joshua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Dengan lain kata Tuhan bilang sama Joshua, kamu bukan yang terbesar, kamu bukan yang terhebat, kamu bukan yang terjago, tapi aku yang menyertai kamu. Yang setuju bilang amin. Hidup Kristen bukan hidup yang kecil hati. Hidup Kristen bukan hidup yang minder, hidup Kristen bukan hidup yang tertekan, hidup Kristen bukan hidup yang berkata, ya tapi kan saya lemah pendeta, saya kan gak bisa pendeta, saya kan gak pinter. Tapi ayat Tuhan, ayat firman Tuhan janji apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Bukan karena kau kuat, bukan karena kau hebat, bukan karena kau jago, bukan karena kau luar biasa, bukan karena kau tak terkalahkan. Tetapi seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Itu yang kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Jadi waktu hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus bukan obat kuat. Bukan berarti saya sudah minum anggur dan roti. Wah sebulan nih kuat. Bukan. Tapi waktu kita minum tubuh Kristus, kita minum darah Kristus dan kita makan tubuh Kristus. Yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Iya kan? Karena Kristus berkata, inilah darahku, inilah tubuhku. Berarti waktu kita makan, kita minum, kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Berarti penyertaannya sempurna atas hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Karena Alkitab berkata, kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan. Iya kan? Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-6. Ada perintah yang Tuhan bilang di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sama-sama bilang saya harus kuat dan teguh.
Kita lihat selanjutnya, klik. Hanya diulangi sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. God has a special promise. Tuhan punya janji yang spesial buat kita bahwa kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Boleh saja pintu tertutup, boleh saja kamu ditekan, boleh saja kamu dicurangi, boleh saja kamu menghadapi badai, tetapi kamu akan melihat tangan Tuhan yang menyertai kamu, dan kamu akan menyadari bahwa hidup kamu beruntung. Yang setuju katakan amin. Beruntung berbeda sama berhasil. Berhasil adalah sesuatu yang bisa kita perhitungkan. Saya sekolah, sampai mendapat master, sampai mendapat doktor. Saya dapat bersyukur pada Tuhan dan berkata saya berhasil. Tapi beruntung unpredictable. Waduh, saya pikir saya dalam masalah besar. Waduh, saya dicurangin orang. Waduh, saya dijahatin orang. Waduh, saya udah di set up untuk masuk dalam jebakan yang akan membunuh, menghancurkan karir saya. Tapi Tuhan balikan semua keadaan. Itulah keberuntungan. Dan Alkitab berkata, kemanapun kau pergi, kau gak usah takut. Selama kau bertindak hati-hati, selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Yang sudah katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Diulangi sekali lagi, engkau akan beruntung. Sama-sama bilang sama saya akan berhasil. Ayo sama-sama bilang sama saya akan berhasil. Sama-sama bilang sama saya akan beruntung. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Nah, saya simpulkan gini. Pada dasarnya, hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya diberkati. Ayo semangat, sama-sama bilang hidup saya diberkati. Nah, apa artinya diberkati? Diberkati artinya Tuhan merancangkan sebuah kehidupan yang berhasil dan beruntung. Yang setuju sama saya katakan berhasil dan beruntung. Sama-sama bilang sama saya, berhasil dan beruntung adalah kehendak Tuhan. Saudara boleh saja nggak setuju dengan pengajaran ini. Saudara boleh saja bilang, wah Gilbert teologi kemakmuran. Tetapi saya baca Alkitab. Alkitab saya mengajarkan kepada saya, kita harus pikul salib. 33 minggu kemarin kita terus bahas tentang salib. Tetapi saya tidak menjumpai satupun kata bahwa kalau saya pikul salib saya akan hancur. Saya pikul salib saya akan habis-habisan. Saya pikul salib saya akan binasa. Yang saya pelajari ketika saya memikul salib, ada kebanggaan, ada sukacita, ada kemenangan. Dan perjalanan saya akan berhasil dan saya akan beruntung. Yang setuju katakan yeah. Amin. Memikul salib bukan berarti hidup saya akan menderita. Tapi yang saya pelajari, saya akan lewati penderitaan. Tapi di tengah penderitaan saya tahu tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita menerima perjamuan suci. Karena perjamuan suci mengajar kepada kita, Yesus sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Tinggal tugas kita jalani dengan iman. Lakukan dengan serius sambil memandang Tuhan. Dan sambil beriman bahwa Allah melakukan perkara dahsyat di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Saya pelajari apa itu berhasil dan apa itu beruntung. Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Ngerti sampai di sini ya. Makanya saya bilang berhasil itu dapat kita prediksi. Karena berhasil itu lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Kita sekolah, kita udah hitung, wah ini kondisinya begini, keadaannya begini, tantangannya begini. Kita memang sudah bersiap dan kita sudah perjuangkan. Itulah keberhasilan. Orang yang latihan musik sehari 4 jam. Lalu kemudian dia jadi musisi yang handal. Berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa persiapan dan perjuangan. Kalau sudah cuma mengeluh terus, lalu bingung suami sudah kenapa kabur dari rumah. Ya karena kita nggak mempersiapkan dan nggak berjuang.
Kalau kita jadi istri yang nuntut terus, lalu kita bingung kenapa rumah tangga saya nggak bahagia. Karena mulut sudah nggak teratur, sudah ngomong sembarangan. Masa bodoh orang mau sakit hati, mau apa. Yang penting gue happy. Ya gue memang orangnya begini, lu belajar ngerti gue. Berarti kan sudah kerasukan setan, saudara-saudara. Iya kan? Salah suami yang pelit, yang kasar, yang menekan, kalau marah, istri gak ada otak. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, lalu bingung kenapa rumah tangga sudah tertekan, kenapa rumah tangga sudah bermasalah, kenapa istri sudah tidak bisa menghargai saudara. Ya kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dan tidak berjuang dengan betul. Saudara gak pernah didik anak saudara, yang ada cuma sudah komplain anak saudara. Ya dia harus nurut dong pendeta, dia harus begini dong, dia harus begini. Bu, Pak. Bisa gak sih kita berjuang? Bisa gak sih kita koreksi diri kita sendiri? Berhentilah nyalain orang, berhentilah koreksi orang. Koreksi dirimu sendiri. Saya bingung. Ada banyak orang yang ngerasa hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini menyakitkan. Tapi dia gak pernah mau koreksi diri. Berubah Pak, berubah Bu. 2021 tidak akan jadi lebih baik kalau engkau tidak pernah mau berubah. Kalau kau cuma nuntut suamimu harus berubah, suamimu harus mengerti. Istrimu harus berubah, istrimu harus mengerti. Mertuamu harus berubah, mertuamu harus mengerti. Hidup akan membosankan buat saudara. Kenapa? You are the problem. Sorry, I love you. Dan justru karena saya mencintai saudara, I have to tell you the truth. Saya harus ngomong kebenarannya. Dan kalau saudara nggak mau dengar, yang rugi saudara sendiri. Karena sudah menjadi batu sandungan. Sudah menjadi benalu buat orang di sekitar saudara. Dan karena saya sayang saudara, saya tidak ingin saudara selama 2021 kembali menjadi benalu sama seperti 2020. Mari jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan mari jadi berkat. Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Sementara beruntung, beda. Lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Musa ada di tepi laut Teberau. Ke depan artinya bunuh diri. Ke belakang pasukan Fir'aun sudah menanti. Ke kiri dan ke kanan semua adalah padang gurun, nggak bisa lari. Dia dengar suara Tuhan. What is in your hands? Lalu Musa bilang, a rod, a stick. Sepotong akar, sepotong tongkat. Lalu Tuhan bilang, angkat. Tiba-tiba laut itu terbelah. Itu bukan keberhasilan. Itu keberuntungan. Amin. Jadi keberhasilan sesuatu yang saya persiapkan. Sesuatu yang saya perjuangkan. Dan untuk itu Alkitab bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Itu yang Alkitab janji, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi keberuntungan sesuatu yang sangat berbeda. Keberuntungan adalah sesuatu yang Tuhan janjikan sesuai dengan imanmu, jadi padamu apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita nggak bisa hanya mengharapkan keberuntungan tanpa kita berjuang dan mempersiapkan diri untuk berhasil. Ngerti ya, sengaja saya bicara lambat-lambat ini. Karena saya mau di hari Minggu pertama ini adalah awal dorongan buat saudara. Untuk koreksi diri, untuk persiapkan diri, memperbaiki hal-hal yang lama. Supaya 2021 kita melihat berkat Tuhan, kita berhasil dan juga beruntung. Kita bukan jadi orang yang terus nyinyirin orang. Kita jangan jadi orang yang terus kepoin orang lain. Kita jangan jadi orang yang terus komentar ini, kritik ini. Kita hanya jadi haters dengan hati busuk yang dikuasai iblis dan setan-setan. Tapi kita menjadi orang percaya yang bangkit, berjuang, berbuat sesuatu. Dan melihat janji Allah tergenapi. Yang sudah katakan, yeah. Amin. Saya selalu bilang, haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Haters hanya memperbanyak orang-orang masuk neraka, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi. Haters tidak bisa menghambat hamba-hamba Tuhan. Dan haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Dan hamba-hamba Tuhan yang benar akan terus diangkat oleh Tuhan. Hatersnya Yusuf buang Yusuf ke dalam penjara. Tetapi justru keberadaan itu membuat Yusuf lebih dahsyat lagi. Jadi haters tidak pernah bisa menghambat karya Tuhan dalam hidup seorang hamba Tuhan. Haters juga tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan.
Haters hanya membuat jumlah orang-orang di neraka bertambah banyak karena lu salah satunya. Kenapa? Engkau jadi haters, omonganmu gak benar, engkau menghasut, hatimu busuk, lalu kau pikir kau mau masuk surga. Kau pikir kau ada orang dalam ke apa? Ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ulangi. Apa itu berhasil? Apa itu beruntung? Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Namun beruntung lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Klik. Nah, saya pelajari selanjutnya. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya pelajari beberapa hal ini. Yang pertama, karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun mengasihi kita. Wow, haleluya. Istri saudara saja, kadangkala setelah mengenal kita lebih dalam, nyesal pendeta kawin sama dia. Pendeta dulu waktu pacaran gak kayak begitu dia pendeta. Tapi sekarang udah kawin, saya baru tahu orangnya pelitnya setengah mati pendeta. Aduh saya gak kuat ngelepin. Kan? Ada banyak suami yang, ya ilah, saya gak nyangka pendeta dulu waktu pacaran gak begitu dia pendeta. Waduh gak taunya sekarang serakah banget orangnya pendeta. Waduh pokoknya cuma one way. Ya kan duit kalau masuk gak bisa keluar lagi. Waduh minta ampun deh pendeta, tertekan saya punya bini kayak gitu. Lihat ya. Ada banyak orang. If they know who we really are, kita siapa sebenarnya, ada banyak orang yang mundur. Ada banyak orang yang lari. Ada banyak orang yang tinggalkan kita. Kita orang beruntung. Tuhan pilih kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu kebusukan kita. Tuhan tahu kemunafikan kita. Tuhan tahu kejatuhan kita. Tuhan tahu kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tahu apa hal-hal yang buruk yang kita buat selama 2020. Tapi dengan kasihnya dia tetap peluk kita. Dia lihat di hidup kita ada pengharapan. Dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Dengan sabar dia mendidik kita. Sampai dia jadikan kita segambar serupa dengan dia dalam kemuliaannya. Untuk memerintah bersama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita orang beruntung. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan pilih kita. Dia kenal kita. Namun dia tetap mengasihi kita dan dengan sabarnya. Dia bentuk dan proses kita. Yang kedua, kita adalah orang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita. Daud berkata bahwa dia ingat bahwa kita ini debu. Makanya waktu Daud berbuat salah di hadapan Tuhan, inilah doa Daud. Daud berkata, do not take your Holy Spirit from me. Kalau aku salah, Tuhan boleh tegur aku. Kalau aku masih mengeraskan hati, Tuhan boleh menghajar dan memukul aku. But do not take your Holy Spirit from me. Jangan angkat rohmu dan jangan biarkan rohmu menjauh daripadaku. Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita. Roh Kudus itulah yang membangkitkan semangat kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Dan Roh Kudus itulah memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Dan mengambil keputusan untuk berubah dan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita orang beruntung. Makanya selalu saya bilang, meninggalkan iman Kristen adalah kebodohan. Karena meninggalkan iman Kristen bukan hanya berarti saya memiliki sebuah agama baru. Meninggalkan kekristenan berarti meninggalkan tuntunan Roh Allah dalam hidup saya. Karena kekristenan percaya Yesus naik ke surga. Tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai tim piatu. Dia memberi seorang penolong lain, Roh Kudusnya. Dan untuk itu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kapan saya tahu Roh Kudus di dalam saya? Ketika saya salah dan saya nggak ngotot. Ketika saya salah, saya merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Ketika saya tahu bahwa jalan saya berdosa, saya cepat balik pada Tuhan. Artinya Roh Kudus aktif dalam diri saya. Tapi kalau saya sudah berdosa, saya masih terus menikmati kesenangan dosa. Jangan-jangan saya sudah tidak peka lagi akan suara Roh Kudus dalam hidup saya.
Saudara-saudara yang mungkin dosa dan merasa nikmat. Saudara-saudara yang berbuat dosa jauh dari Tuhan. Lalu tetap ngotot, tetap merasa diri benar, tidak mau memperbaiki hidup. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, hati-hati. Roh Kudus sudah tidak lagi bisa engkau dengar. Cepat bertobat, cepat berbalik. Ingat, masa-masa engkau dalam tuntunan Roh Kudus, itulah masa-masa yang indah, dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Simson, seorang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Tapi dia tidak mau dengar tuntunan Roh Kudus. Dia hanya mau dengar tuntunan hawa nafsu dagingnya. Roh perzinahannya. Spirit of lust. Roh kedagingannya. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya yang alam hidupnya hanya perzinahan demi perzinahan. Bukan berarti roh Allah tidak dalam dirinya. Tapi dia tidak lagi mau peka akan roh Allah itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Gara-gara dia tidak mau peka akan roh Allah, matanya dicungkil, buta. Dan dia menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. I love you. Saya mengasihi saudara. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, saya hanya mau mengingatkan saudara, jangan tertipu oleh segala kesenangan dunia. Lalu akhirnya engkau menjustifikasi diri saudara, saya memang orang yang begini, yang mau diapain. Saya tetap melayani meskipun saya berzina. Saya tetap melayani meskipun saya minum mabuk. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan alkohol. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan judi. Saya tetap melayani meskipun saya istri piaran orang. Saya tetap melayani meskipun saya selingkuh dengan perempuan lain. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan pergi ke klub, lalu baca-bacaan cabul. Yang penting Tuhan tahu saya melayani. Roh memang lemah, tubuh saya memang lemah, tapi ya saya tahu kok roh saya melayani. Tertipu setan kau. Ini saatnya engkau membiarkan suara Roh Kudus berbicara kembali. Jangan sampai terjadi seperti Simson. Betul, kemudian dia kembali pada suara Roh Kudus, tetapi matanya sudah dicungkil dan dia sudah jadi bahan tertawan orang Filistin. Saya berdoa supaya engkau tetap berdiri tegak sebagai pribadi-pribadi yang dipimpin Roh Kudus untuk masuk dalam kemuliaannya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita pada dasarnya orang-orang yang beruntung karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun tetap mengasihi kita. Dan dengan sabarnya dia proses kita. Tuhan yang memilih kita, memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita, sehingga kita dapat berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, Tuhan yang memilih kita peduli untuk kemajuan dan kedewasaan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang memikirkan berkat dalam hidup kita, tapi dia mau kita menjadi dewasa. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kala kita kekanak-kanakan banget. Ngambek lah. Kecewa lah. Nggak mau bertanggung jawab lah. Hidup cuma nuntut orang. Kan anak-anak gitu. Mama jahat. Anak-anak cuma nuntut. Tapi orang dewasa berjuang. Amin. Tuhan mau mendewasakan kita. Makanya saya bilang kita orang beruntung. Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, Tuhan gak salah. Saudara-saudara yang sedang berkata, Tuhan kenapa saya harus menghadapi masalah? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena Tuhan sedang mau mendewasakan kita. Tuhan sedang mau melatih kita. Tuhan sedang mau menyempurnakan kita. Supaya makin hari, makin lama daging kita makin tersalibkan. Supaya roh kemuliaan Kristus tetap bangkit dalam hidup kita. Yang setuju katakan, yeah. Saudaraku, kitalah orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun tetap mengasihi kita. Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kemunafikan kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan yang memilih kita, memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Dan untuk itu kita dapat berkata, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam saya untuk membimbing saya dalam kuasa kebangkitan. Yang ketiga, Tuhan yang memilih kita peduli untuk kemajuan dan kedewasaan kita sampai menuju pada kesempurnaan. Dan yang keempat,
Tuhan yang memilih kita, kemudian memperlengkapi kita. Bukan hanya memperlengkapi kita dengan buah-buah Roh Kudus, tapi dia juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Buah-buah roh itu penting untuk kesaksian kita. Jangan kita menekankan buah-buah roh tapi tidak hidup dalam karunia. Sebaliknya kita menekankan karunia-karunia tetapi tidak mengeluarkan buah-buah roh, tetapi yang Kristus janjikan. Makanya saya bilang kita orang beruntung. Siapa sih kita? Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi Tuhan begitu percaya sama kita. Dia berikan buah-buah roh sehingga kasih sukacita terpancar dalam hidup kita. Asal kita mendekat sama Tuhan, asal kita mau dengar-dengar, asal kita mau bergaul dengan firman hari demi hari. Dan kemudian setelah Tuhan bisa lihat bahwa kita bisa dipercaya dengan buah-buah roh, dia percayakan karunia-karunia roh untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, meluaskan kerajaan Allah sehingga nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Karena kita adalah orang yang beruntung, maka yang pertama mari kita hidup berkualitas dan berintegritas. Jangan hidup sembarangan. Jangan jadi suami yang ngaco. Jangan jadi istri yang cerewet. Jangan jadi anak-anak muda yang egois. Jangan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya mikirin perutnya, dirinya, keinginannya, kesenangan dagingnya sendiri. Jangan jadi pejabat yang hanya mau mencari keuntungan saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup berintegritas dan berkualitas. Amin. Kenapa Yesus berkorban? Kenapa Allah turun menjadi sama dengan manusia? Itu yang namanya integritas. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Supaya kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menuju maut, diselamatkannya dan beroleh hidup yang kekal bersama dia. Yang sudah katakan amin. Karena orang-orang yang berintegritas dan berkualitas, artinya orang-orang yang mengangkat, orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang memberi pengharapan, dan orang-orang yang memberi kesejukan dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Karena Alkitab bilang cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 2021 ini, saya harus yakinkan saudara, engkau bisa buat banyak salah. 2021, engkau bisa saja menghadapi masa-masa yang berat dan sukar. 2021, bisa saja engkau menghadapi goncangan-goncangan dan kebimbangan-kebimbangan. Tapi ini yang hanya saya mau tekankan buat saudara, tetap fokus pada Kristus dan kerajaannya. Alkitab sampai bilang begini, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketika engkau disakiti, jangan fokus pada hal-hal yang menyakiti. Ketika engkau diomongin orang, jangan fokus pada orangnya. Adik-adik muda, ketika kau diputusin sama pacarmu, ketika kau dikhianati oleh orang yang kau sayang. Ih pendeta sensitif nih. Jangan fokus. Di Instagram semua foto-fotonya dihapus-hapusin. Barang-barangnya dibakarin. Jangan fokus. Kalau kita fokus pada masalah, tahun ini tahun yang berat, tahun ini tahun yang menjenuhkan, tahun ini tahun yang keras. Tapi sebaliknya kalau kita fokus pada Kristus, tahun ini kita melihat rahmatnya, kita melihat kemenangannya, kita melihat mujizatnya, kita melihat terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup berkualitas dan berintegritas. Kita fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Yang ketiga, mari kita hidup dengan mental berkorban dan memberi. Kita belajar dari Kristus. Kristus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. 2021, anak Tuhan tidak boleh nyusahin orang, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh nyengsarakan orang. Saya berdoa supaya iman sudah makin naik. Dan apa bukti iman makin naik? Kita makin gak egois. Less of me.
More of Jesus. Artinya hidup kita makin berkurang. Tapi makin bertambah-tambah dalam kasih Tuhan. Suami, mari belajar berkorban dan menjadi orang-orang yang mentalnya memberi. Istri-istri, mari siap berkorban. Dan kalau berkorban gak usah sambil menangis. Kalau berkorban gak usah sambil menyesali keadaan. Kalau berkorban gak usah sambil sakit hati. Ya pendeta, saya sebetulnya sakit banget, tapi ya udahlah. Firman Tuhan bilang saya suruh berkorban, ya udah saya berkorban. Itu bukan pengorbanan, itu penderitaan. Pengorbanan adalah sesuatu yang saya jalankan dengan bangga. Betul, saya menabur dengan air mata, tapi saya akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup finishing strong. Apa artinya finishing strong? Paulus bilang begini, kamu sudah mulai dengan roh, masakan kamu mau mengakhirinya dalam daging. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian. Hari ini kita menginjak minggu pertama di tahun yang baru. Saya yakin kita semua berapi-api. Saya yakin kita semua bernyala-nyala. Saya yakin kita semua bersemangat dan berkata, pokoknya Kristus segala-galanya buat saya. Saya mau berjalan bersama Kristus. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, hari-hari ini kita akan menghadapi banyak-banyak ujian. Bisakah kita finishing strong? Saya khawatir. Banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan. Lost faith. Lost sincereness. Kehilangan ketulusan. Kehilangan mental berjuang. Karena berkata, I cannot. Saya melayani Tuhan pendeta. Tapi istri saya, aduh, betul-betul menjadi batu sandungan di rumah pendeta. Lama-lama saya nggak tahan. Bayangkan, tahun ini saja ada beberapa hamba Tuhan besar. Satu, either jatuh dalam perzinahan, either bercerai, dan either mati bunuh diri. Saya nggak pernah bisa berpikir bagaimana seorang hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan, bagaimana seorang hamba Tuhan bercerai, bagaimana seorang hamba Tuhan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Satu-satunya bisa terjadi kalau orang di keluarganya, apakah dia istrinya ataukah dia suaminya, yang dipakai setan untuk terus menekan sampai akhirnya dia betul-betul udah nggak tahu mesti buat apa. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita nggak pernah tahu setan akan pakai siapa. Setan bisa pakai anakmu, setan bisa pakai ayahmu, setan bisa pakai mertuamu, setan bisa pakai menantumu, setan bisa pakai istrimu, setan bisa pakai suamimu, setan bisa pakai orang dekatmu. Dan hanya dua hal yang dia mau buat. Kalau dia tidak berhasil membujuk engkau supaya keluar dari kekudusan, supaya keluar dari kasih, supaya keluar dari kebenaran, supaya keluar dari kesetiaan, supaya keluar dari kedamaian, dan dibujuk bagaimanapun kau tetap setia, maka dia akan coba menekan. Kalau dia nggak bisa pakai orang jauh, setan akan pakai orang-orang dekat. But folks, I know what you're going through. Ibu, engkau yang sedang merasa jiwamu tertekan, I know what you're going through. Pak, bapak-bapak yang sedang mengalami tekanan, I know what you're going through. Adik-adik muda, saya bisa merasakan. Saya tahu apa artinya hidup dalam tekanan itu. Saya melayani Tuhan dari saya usia 18 tahun. Saya tahu apa artinya tertekan. Saya tahu apa artinya ditekan dari segala sudut. Tapi saya hanya ingatkan buat saudara sekalian, kita prajurit.
We are soldiers. We are soldier. Kita bukan seniman yang gampang mudi, yang gampang sakit hati, yang gampang meraju, kata orang Manado bilang, yang gampang ngambek gitu saudara. But we are soldier. Artinya walaupun kadangkala air mata kita harus mengalir, kadangkala hati kita goncang, tapi kita tak pandang salib. Kita berkata, Lord, there is no other choice for me after finishing strong. Ingat, engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Ibu, you are a soldier. Bapak, you are a soldier. Adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara yang sedang mau goncang hari-hari ini, let me remind you, you are a soldier of Christ. Engkau adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Pastikan hari ini kau berkata, Tuhan, aku akan berhasil. Dan kalaupun persiapanku dan perhitunganku gak jelas lagi, aku percaya masih ada keberuntungan yang Tuhan sediakan. Welcome. This is year of gain. Inilah tahun keberuntungan, tahun peningkatan, tahun kemajuan yang Tuhan mau sediakan. Pastikan kita bertindak hati-hati. Pastikan kita kuatkan dan teguhkan hati. Pastikan kita fokus pada janji-janji Tuhan. Dan pastikan kita tidak melupakan Taurat Tuhan. Pastikan kita memperkatakan Taurat. Yang kita katakan bukan apa yang kita rasa. Yang kita katakan bukan apa yang menyakitkan kita. Yang kita katakan bukan apa yang mengkhawatirkan kita. Tapi yang kita katakan apa yang Tuhan sudah jamin buat hidup kita. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, dalam harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya. Sama-sama katakan, Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau selamanya setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini hari yang baik. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, saya mau berdoa buat setiap saudara. Kalau hari ini saudara berkata, hidup saya menderita, hidup saya sengsara, hidup saya banyak sialnya. Hari ini saya mau ingatkan, cabut perkataan-perkataan bodoh itu. Karena engkau orang yang diberkati. Tuhan yang memilih saudara, dia tahu kekurangan saudara, dia tahu kelemahan saudara, dia tahu kemunafikan saudara, dia tahu pengkhianatan saudara, dia tahu kejahatan saudara. But yet, He loves you. Dia tetap dengan sabarnya mau mendidik, mau memproses, mau merubah hidup saudara. Jika engkau siap, taruh tangan kanan saudara di dada. Kita orang beruntung karena dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Dan Roh Kudus itulah kekuatan buat kita. Pertanyaannya, maukah kita peka akan suara Roh Kudus? Kita orang beruntung karena dia yang pilih kita. Adalah dia yang terus menjadikan kita makin dewasa, makin maju dalam terang kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Satu yang harus kita jaga, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita harus bertindak hati-hati. Kita harus hidup senantiasa berjuang, memberi, berani berkorban sampai kita finishing strong. Iblis mau supaya engkau berhenti di tengah jalan. Kalau iblis gak berhasil membuat engkau bertumbuh dalam Tuhan, dia akan buat engkau menyerah di tengah jalan. Tapi hari ini ingatkan dirimu sendiri, I am a soldier of Christ. Saya adalah prajurit-prajurit Kristus.
saya tidak akan menyerah. Saya tetap akan berjuang sampai saya melihat mahkota kemuliaan Tuhan sediakan buat saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Naikkan doa ini. Biarkan Roh Kudus menjamah saudara. Bapa, hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Pada saat yang bersamaan, kami mencabut semua perkataan-perkataan negatif. Dan dengan bangga kami nyatakan, aku orang yang diberkati. Aku berhasil. Dan hidupku beruntung. Karena itulah janji Tuhan bagi aku. Roh Kudus ada di dalam aku. Tuhan yang baik mengenal aku dan terus memproses aku. Membuat aku makin maju dan makin dewasa. Sehingga aku bisa finishing strong. Dalam kehidupan ini. Aku tidak mau menyerah. Meskipun secara manusia aku rasa udah gak sanggup, gak kuat. Tapi roh di dalam aku akan memampukan aku. Terima kasih Tuhan. Jamah satu persatu. Jamah. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Dimanapun mereka sedang menerima firman hari ini. Dan hamba berdoa belas kasihan Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Sehingga waktu hari ini kami mengangkat roti dan mengangkat anggur, tubuh dan darah Kristus, kami menerima kuasa yang sempurna untuk kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau hidup berkualitas, kami mau hidup berintegritas. Kami gak mau hidup mikirin diri sendiri. Tapi kami mau jadi berkat buat banyak orang. Kami gak mau nyusahin dan menyengsarakan orang-orang di sekitar kami. Serta merugikan orang-orang di sekitar kami. Kami tetap mau jadi alat dalam tangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Untuk setiap saudara doa. Karena kita mau siapkan diri untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Masuk dalam perjamuan suci. Sambil saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Untuk kita masuk dalam perjamuan suci ini. Jangan masuk perjamuan suci dengan perzinahan. Jangan masuki perjamuan suci dengan kebencian dan kedendaman. Tapi doa betul sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mau main-main lagi. Aku mau serius dengan Tuhan. Karena aku tahu janji Tuhan, rancangan Tuhan agar aku berhasil. Dan hidupku akan beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati dan pikiran kita sambil kita doa. Nyanyikan pujian ini. Tubuhmu terpecah. Haleluya. Tubuhmu terpecah, menyelamatkanku dari semua untuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kau setuju sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara setuju di rumah saudara sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya.
Pegang roti di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan angkat bersama, naikkan doa bersama-sama, baru kemudian kita akan makan bersama dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di tangan kanan, tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui tubuh Kristus lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh yang terpecah, yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menjadikan aku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala sifat dan karakterku sudah diperbaharui. Hidupku diperbaharui, hatiku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, dan masa depanku dijamin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terserang kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan leukemia, tidak akan pendarahan, tidak akan stroke, tidak akan terbaring di gawat darurat dan ICU. Di dalam nama Yesus, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, segala kelemahan tubuh, segala kutuk penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan dari kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, serta kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur buat tubuh yang terpecah. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Inilah tubuh yang terpecah. Haleluya. 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 Tubuhnya terpecah, menanggung segalanya buat kami, supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan. Kami bebas dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan. Tapi kami dijaga, kami dilindungi sebagai warga kerajaan sorga yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan di tangan kanan, dengar firman Tuhan. Kemudian kita angkat bersama, kita naikkan doa bersama. Baru kemudian kita minum bersama dengan iman. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui darah Kristus lebih dari segalanya. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah, karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan lagi milik dunia, aku milik Kristus. Aku tidak lagi berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terserang guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku,
menjaga pekerjaanku, menjaga seluruh gerak hidupku, dan menjamin hari depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk, kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk maut, kutuk keturunan, serta segala kutuk yang diucapkan orang tentang aku. Di dalam nama Yesus, hidupku berkelimpahan, hidupku tidak akan mengalami kekurangan, hidupku akan selalu mengalami terobosan dan meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat serta kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah. Inilah darah Kristus. Kita minum bersama dengan iman, dengan syukur. Terima kasih buat darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. 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 Darahnya menyucikan, darahnya membebaskan, darahnya menggantikan posisi kita, sehingga kita masuk dalam kerajaan surga bukan karena kebenaran, tapi karena darah Kristus. Setan gak punya kuasa lagi atas hidup kita, karena darah Kristus yang membungkus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Karena kami yang satu dengan kematian Kristus akan menjadi satu juga dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di masa kami menerima perjamuan suci, tidak lupa kami juga ucapkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, polisi, tentara, ketua BNPT, ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun, dari paranormal, dari kuasa-kuasa kegelapan dan penyembahan berhala. Arahkan mereka untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami. Tidak lupa di masa pandemi ini kami doakan para dokter, para suster, para brother, dan juga semua petugas-petugas di rumah sakit. Jaga, lindungi mereka, tolong mereka. Bahkan di masa persiapan untuk vaksin, Tuhan tolong. Apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan jadi. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Roh-roh adu domba yang terus menciptakan kontroversi-kontroversi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh-roh provokasi, provokator, kami tolak di dalam nama Yesus. Kegaduhan-kegaduhan di bangsa ini Tuhan jauhkan, sehingga ada damai sejahtera di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan tolong sehingga tetap memberitakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya kami semua yang sudah menerima firman, tolong kami supaya hidup menjadi pelaku-pelaku firman yang memancarkan kemuliaan Tuhan dan finishing strong sampai pada akhirnya melewati badai bagaimanapun. Kami tetap tegak kuat berdiri karena tangan Tuhan menyertai kami dan Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Selamat untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang pertama. Di minggu pertama. Di tahun yang baru ini. Haleluya. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini. Karena di hari minggu pertama. Kita seperti sadar-sadar belum gitu ya kan. Nulis juga masih suka salah-salah. Masih 2020 kadang-kala ya kan. Padahal kita udah 2021 sekarang. Tahun yang baik. Tahun yang kita imani. Hal dahsyat Tuhan nyatakan buat kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Saatnya kita menabur yang terbaik di hari Minggu pertama. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara-saudara yang mau memberikan persembahan dengan sukacita, sekali lagi saya katakan, memberi tidak diwajibkan, tapi kalau saudara-saudara didorong, karena ada dua hal penting dalam memberi. Yang pertama adalah sukacita, dan yang kedua adalah sukarela. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh dengan sukacita dan sukarela siap memberi karena pengertian bahwa kita nggak bisa datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, beri yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, kembalikan dengan sukacita, karena kita tahu bahwa ini adalah milik Tuhan yang harus saya kembalikan supaya pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, persembahan seperti biasa melalui scan QR atau juga melalui M-Banking, transfer bank, ataupun bagaimana caranya, pokoknya ada account numbernya dan ada scan QR-nya. Dan kita pastikan setiap saudara yang memberi dengan sukacita, Tuhan sendiri akan membalas berlipat kali ganda. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Hari ini kami sudah menerima firman. Kami sudah menerima perjamuan suci dan saatnya kami memberi yang terbaik. Kami mau memberi persembahan awal tahun kami. Pada saat yang bersamaan kami juga mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Sehingga dalam hidup kami sepanjang 2021 dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Bahkan dijauhkan dari belalang pengelip, belalang pelompat, belalang pemakan yang menghabisi semua hasil kami. Tetapi ada berkat Tuhan yang berkelimpahan atas hidup kami. Bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta, roti akan perkasa di muka bumi. Karena berkat Tuhan terlalu luar biasa buat kami. Berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga betul-betul dapat diarahkan dengan hikmat Tuhan untuk menjalankan yang terbaik, agar kerajaan Allah terus diluaskan dan pelayan-pelayan Tuhan dapat terus melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang siap memberi yang terbaik katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembari sudah memberi yang terbaik buat Tuhan melalui transfer bank dan melalui scan QR, kita akan ikuti ministry update pelayanan seminggu kemarin dan juga church update. Apa yang akan ada dalam seminggu ke depan. Karena 2 minggu lagi kita akan masuk pada Week of Blessing atau Bless the Year program, di mana kita akan doa puasa sepanjang minggu dari Senin sampai ketemu Minggu. Saudara-saudara ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama dengan saudara memberi. Jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, tetap ada sampai doa berkat. Inilah ministry update dan church update dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Haleluya. Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus, karya Pendeta Gilbert Lumoindong, telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494.
bantuan. Jadi kita masih ada 50 paket sembako sama paket mandi, ada 50. Ayo biar berkah ya Mas ya. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan putus asa ya Mas. Masih ada Tuhan ya. Tetap semangat. Mas, kamu hebat ya. Tetap semangat ya. Ya, biar berkah ya. Kamu hebat. Ya, semangat. Kamu hebat Mas ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Masih ada Tuhan ya. Jangan putus asa. Berjuang terus. Ayo Pak. Kamu hebat. Kamu hebat ya Pak. Tetap semangat. Masih ada Tuhan ya. Semangat, semangat ya. Ya, kamu hebat. Tetap semangat ya Mas. Ya, tetap semangat ya Mas. Kamu hebat ya. Masih ada Tuhan. Jangan putus asa ya. Siap. Pak, kamu hebat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Masih ada Tuhan Pak. Ya, kamu hebat ya. Tetap semangat ya. Jangan putus asa ya. Berjuang terus. Masih ada Tuhan ya. Amin, amin, amin. Ada sembako Mas. Semangat ya. Kamu hebat. Semangat, semangat. Kamu hebat, tetap semangat ya. Masih ada Tuhan ya, semangat ya. Mas. Semangat, kamu hebat ya, tetap semangat. Ini ibu-ibu ini dia. Ibu-ibu yang jual-jual ini dia. Bu, ini sembako. Kamu hebat ya Bu, tetap semangat ya. Masih ada Tuhan, tetap semangat. Amin, amin, amin. Pak. Kamu hebat Pak, tetap semangat ya. Pak, ada berkat ya. Tetap semangat ya, masih ada Tuhan, jangan putus asa. Kamu hebat ya. Kamu hebat. Oh, enak sih bakso. Oh iya. Ya, kamu hebat ya Pak, tetap semangat ya. Bu. Berat. Ibu, kamu hebat ya Bu. Ada sembako Bu, biar berkah. Ya Bu, hati-hati berat Bu. Ya, masih ada Tuhan, tetap semangat ya Ibu ya. Jangan putus asa ya. Ya udah tidur. Turun nih. Iya. Turun ya. Pak. Ya coba turun. Hati-hati. Kamu hebat Pak. Kamu hebat ya, tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Kamu hebat ya, tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Semangat. Kamu hebat, tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Kamu hebat ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap berjuang, masih ada Tuhan. Tetap semangat. Kamu hebat ya. Masih ada Tuhan. Berjuang terus. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Amin, tetap semangat. Bang ini kesian dia. Kamu hebat, berjuang terus ya. Masih ada Tuhan, tetap semangat, jangan putus asa. Sembako Mas, kamu hebat ya. Tetap semangat ya, berjuang terus. Amin.
Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Selalu saya katakan melayani Tuhan itu indah. Tantangan apapun tidak boleh membuat kita mundur, tapi justru kita harus semangat tetap melayani Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, 2021 adalah another great year buat kita. Tahun yang dahsyat, tahun yang penuh berkat. Dan mulai tanggal 18 nanti saudara-saudara, kita akan ada Week of Blessing saudara-saudara. Dan saya memberi namanya Bless the Year Program. Jadi tiap malam ada ibadah di tempat ini. Kita didorong untuk doa puasa. Sehingga sungguh-sungguh sepanjang tahun 2021 ini kita makin mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Ella Krisman dan tim musik yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Bapak terima kasih buat rahmat-Mu. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Melihat kuasa Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami terima, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah, engkau tidak pernah sendiri. Dan ingatlah, engkau harus selalu nantiasa bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidupmu akan berhasil. Dan perjalanan hidupmu akan beruntung. Karena itu, dimanapun kita ada, jadi terang, jadi saksi. Menangkan jiwa-jiwa, kabarkan berita Injil. Selalu bawa damai. Selalu nyatakan kasih Kristus. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa yang kekal, cinta, pengorbanan, damai sejahtera, keselamatan dari Yesus Kristus yang telah turun dan kemudian mati mencurahkan darahnya buat kita sekalian. Serta tuntunan, hikmat, urapan, karunia-karunia Roh Kudus serta buah-buah Roh senantiasa menyertai hidup kita. Mulai hari Minggu pertama di tahun yang baru ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dalam hidupku. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani dalam hidup kami. Dari badan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kita imani terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ibadah yang sangat memberkati kita dengan sukacita. Saya terus mendoakan saudara untuk makin kuat, makin maju, dan makin mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena itu janji Tuhan, hidup kita diberkati. Kita akan berhasil dan kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, tim pemuji yang luar biasa. Ada Ella, ada Krisman, ada hamba-hamba Tuhan di musik sekalian. Puji Tuhan, glory, haleluya. Dan kami semua mengingatkan buat saudara, Yesus punya rencana yang indah buat hidup saudara. Tetap bertumbuh dalam terang Tuhan, tetap semangat. Sampai minggu depan, haleluya.